Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sebelum belajar, kita awali pembelajarannya dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan belajar hari ini diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak, pada hari ini akan belajar tentang mengenal kitab-kitab Allah. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran, tujuan pembelajarannya yang pertama, mengimani adanya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Yang kedua, memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Nah, itu ya anak-anak tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang masuk ke perintah beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui ya bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah itu adalah termasuk ke dalam rukun iman. Rukun iman yang ketiga dari yang enam. Kan rukun iman itu ada enam. Satu, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, anak-anak, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 136. Nah, Bapak akan bacakan ayatnya ya. Dengarkan dan perhatikan baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dan kepada kitab yaitu Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah
malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Nah, bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Jawabannya, caranya adalah dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara hidup kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Anak-anak, sekarang memasuki tentang nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak perlu diketahui dulu sebelum nanti Bapak sebutkan satu persatu kitab-kitab Allah. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, kitab suci tersebut adalah sebagaimana dijelaskan berikut ini anak-anak. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi, yaitu di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Selanjutnya yang kedua anak-anak, kitab Jabur. Nah, kitab Jabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi. Nah, yang ketiga anak-anak, kitab Allah itu yaitu kitab Injil. Nah, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Nah, yang terakhir anak-anak yaitu adalah kitab Al-Quran yang keempat. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Nah, peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran, yaitu terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hira, yaitu di Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu itu beliau usia genap 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surah, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia
sebagai rahmat bagi semesta alam atau disebut juga rahmatan lil alamin. Nah, itu anak-anak materi tentang kitab-kitab Allah. Semoga bermanfaat, selamat belajar, dan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.